Bab 1412 Teror Kaisar Buaya. Yang Chen merasakan tekanan yang sangat besar ketika mendengar suara itu. Karena khawatir, ia segera menarik kembali arai teleportasi, memutus jalur menuju negara Dewa Tiandu, dan ia serta Kai Yi segera mundur. Saat berikutnya, sebuah lubang besar muncul di langit-langit istana laut dalam. Makhluk yang belum pernah dilihat Yang Chen sebelumnya muncul di atas istana. Yang Chen mengamati dengan seksama dan melihat bahwa iblis itu panjangnya 100 kaki, dengan tubuh yang sangat besar, menatapnya seperti serigala. Wajahnya menyerupai babi, tetapi sekilas juga menyerupai buaya. Itu adalah buaya mengerikan di tahap Spirit Plate, kita dalam masalah. Kai Yi berkeringat dingin. Apa itu buaya yang mengerikan? Yang Chen bertanya dengan bingung. Buaya yang mengerikan berada di peringkat 50 teratas kekuatan pertempuran ras monster dan memiliki kemampuan tempur individu yang sangat kuat. Ia telah mencapai tahap Spirit Plate. Kita tidak punya peluang melawannya di laut, kita harus melarikan diri. Kai Yi menggigit bibirnya. Tidak, kita tidak bisa lari. Naluri pertama Yang Chen juga adalah melarikan diri, tetapi dia memikirkan Golden Claw, yang masih berada di sumber air dingin untuk menyempurnakan kebangkitannya. Golden Claw masih dalam proses kebangkitan. Kita tidak bisa meninggalkannya. Seperti yang kamu katakan, jika identitasnya terungkap pada ular piton raksasa yang mencapai surga, dia pasti akan mati. Tapi, Kai Yi sangat cemas. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Buaya mengerikan itu berbicara dengan suara dingin dan menindas, kalian berdua berani menyentuh rumput suci Tuan Tongtian dan pantas mati 1000 kali. Saat berbicara, mulut buaya mengerikan itu tiba-tiba menyemburkan sejumlah besar udara dingin. Saat ia turun, air langsung membeku menjadi balok-balok es. Yang Chen terkejut melihat pemandangan itu dan segera terbang bersama Kai Yi, menghindari serangan buaya mengerikan itu. Seperti yang dikatakan Kai Yi, air adalah medan perang buaya mengerikan. Napasnya yang dingin tidak hanya dapat membekukan air, tetapi kecepatannya juga secepat kilat. Yang Chen dan Kai Yi baru saja mulai bergerak ke atas ketika mereka bertemu dengan ekor buaya mengerikan yang lincah. Yang Chen tidak terluka, tetapi reaksi Kai Yi tampaknya lebih lambat. Ini buruk. Tubuh Kai Yi yang halus bergetar. Tepat saat itu, sebuah petir tiba-tiba menyambarnya, menyelamatkannya dalam sekejap. Kamu baik-baik saja? Tanya Yang Chen. Aku baik-baik saja, Kai Yi menarik napas dalam-dalam. Apa rencanamu? Kamu berlindung di samping, dan aku akan menyerangnya. Yang Chen berpikir sejenak dan membuat keputusan ini. Kau gila. Kau, seorang puncak alam bela diri surgawi, akan melawan seorang ahli tahap pelat roh. Bukankah itu bunuh diri? Kita tidak bisa menang, jadi mengapa tidak memanggil monyet iblis bermata ungu saja? Pupil mata Kai Yi sedikit mengecil, mengira Yang Chen sudah gila. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, tidak ada pilihan lain sekarang. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan Golden Claw dan melarikan diri. Bahkan jika kita menunda waktu, kita harus menunggu sampai Golden Claw berhasil bangkit, baru kita bisa melarikan diri bersama. Mengenai pemanggilan Purple Eye Demon Monkey, aku lebih suka tidak melakukannya kecuali benar-benar diperlukan. Dengan pikiran itu, tatapan Yang Chen tertuju pada buaya yang mengerikan. Buaya mengerikan yang besar itu balas menatap Yang Chen, membuat dia dan Kai Yi menggigil ketakutan. Manusia dan merak 7 warna, kombinasi yang cukup menarik. Buaya mengerikan itu berbicara dengan jahat, serahkan rumput suci, dan aku akan membiarkan mayat kalian tetap utuh, jadi kalian tidak akan mati dengan menyedihkan. Itu tidak perlu. Kurasa rumput suci lebih baik kusimpan bersamaku, jawab Yang Chen. Kau mencari kematian. Dalam kemarahannya, buaya mengerikan itu bersin dengan keras. Sejumlah besar udara dingin langsung berubah menjadi es dan menyerbu lingkungan sekitar Yang Chen. Setiap inci air di segala arah tampak membeku, dan Yang Chen segera menggunakan kemampuannya untuk melawan semburan es buaya mengerikan. Air adalah medan perang bagi buaya mengerikan, di mana esnya dapat dengan mudah membekukan air. Es tersebut terbentuk berlapis-lapis, dan jika Yang Chen tidak melakukan sesuatu, ia akan menjadi salah satu korban yang membeku. Ketika ia memanggil Dewa Petir, proses pembekuan melambat, tetapi jelas bahwa kekuatan es masih mengalahkan petirnya, yang terperangkap dan dibekukan satu per satu. Apa? Yang Chen tercengang. Bahkan petirnya pun membeku. Es jenis apa ini? Manusia bodoh. Esku bisa membekukan semua yang ada di dunia. Jika dibudidayakan sepenuhnya, es itu bahkan bisa membekukan udara dan ruang angkasa. Buaya mengerikan itu bersin lagi sambil berbicara. Air laut melonjak ke arah Yang Chen seperti binatang buas. Didampingi oleh lapisan-lapisan es, pemandangan itu hanya meninggalkan rasa takut yang tak berkesudahan di dalam hati seseorang. Hati Yang Chen bergetar saat melihat lawan setingkat kaisar yang mengerikan. Bahkan dengan kekuatannya yang sangat meningkat, ia berjuang untuk melawan lawan di tahap Spirit Plate. Tetapi tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan semua itu sekarang, meskipun itu hanya untuk mengulur waktu, ia harus melakukannya. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen langsung menggunakan setengah dari ki sejatinya, mengerahkan jiwa ilahinya, dan tiba-tiba memadatkan Dewa Petir ke dalam bentuknya.
Sekali lagi, raksasa petir mengacungkan pedang petirnya, berdiri tegak di kedalaman laut, bertabrakan dengan lapisan es yang datang. Tabrakan ini agak menunda datangnya es, tetapi itu tidak cukup. Yang Chen terpaksa melepaskan apinya. 3 api tampaknya memiliki pengaruh ketika digabungkan. Hah! Kalian manusia pasti punya banyak trik, menggunakan api dan guntur, dan bahkan menggunakan triple flames. Kalian tidak hanya mengendalikan light fire, tetapi kalian juga mengumpulkan yin dan yang mysterious flames. Luar biasa, meskipun Mysterious Flames itu bisa menandingi esku, sayangnya, api kalian masih kurang. Dengan itu, Terrifying Crocodile bersin lagi, memfokuskan udara dingin dan air lautnya menjadi es yang lebih mengerikan. Jelas bagi setiap pengamat bahwa Yang Chen sedang berjuang untuk menangkis es. Kai Yi menyaksikan dengan cemas dari samping, hanya menyadari bahwa hanya sedikit yang dapat ia lakukan untuk membantu. Dia bukan pengguna 5 elemen api, jadi kontribusinya akan sangat minimal, dan dia bahkan mungkin menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Saat situasi mulai mencekam, tiba-tiba muncul api aneh lainnya. Saat api itu muncul, ia langsung membalikkan keadaan, bukan untuk menekan es buaya yang mengerikan, tetapi menghentikan serangan dinginnya. Itu masih belum cukup. Bagaimana dengan milikku? Sebuah suara menggelegar tiba-tiba muncul entah dari mana. Kemudian, Golden Claw yang telah berubah wujud berenang di air, kecepatannya hampir sama cepatnya dengan buaya yang mengerikan. Pada titik ini, Golden Claw telah mencapai puncak alam bela diri surgawi, sama seperti Yang Chen. Api aneh yang baru saja dimuntahkan itu milik Golden Claw. Kau adalah naga banjir. Pupil mata buaya mengerikan itu mengecil, tidak dapat mempercayai penglihatannya sendiri karena naga banjir sudah menjadi sangat langka bahkan di antara ras iblis. Naga sejati adalah makhluk legendaris, yang jarang terlihat bahkan dalam ribuan tahun. Mereka dipuja secara universal sebagai makhluk pertama dan kedua dalam peringkat kekuatan pertempuran ras monster naga sejati dan Phoenix Langit memiliki status yang tidak dapat digoyahkan. Bab 1413 Kalahkan Kaisar Agung. Namun, sangat disayangkan bahwa naga sejati tetap menjadi legenda. Jiao Long dan Jiao, yang sedikit lebih umum, telah menjadi semakin langka seiring berjalannya waktu. Banyak binatang iblis telah mencoba mengendalikan kedua makhluk ini. Meskipun Jiao mungkin agak dibesar-besarkan, Jiao Long memiliki kemungkinan tertentu untuk berevolusi menjadi naga. Jika benar-benar berevolusi menjadi naga, itu akan sangat menguntungkan bagi siapapun yang terlibat. Golden Claw, bagaimana kamu bisa bangun secepat ini? Yang Chen menyadari perubahan signifikan pada kekuatan Golden Claw dan tahu bahwa dia telah berhasil bangun. Saya tidak yakin. Sumber air dingin itu sangat aneh. Ketika saya memasukinya, saya merasakan evolusi saya berjalan sangat lancar, dan hanya dalam waktu singkat, saya telah berhasil terbangun. Tuan muda, sekarang saya mengendalikan kekuatan air. Jika kita bekerja sama melawan buaya teror, kita mungkin memiliki kesempatan, kata Golden Claw dengan keyakinan. Mendengar ini, hati Yang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tertawa terbahak-bahak, kalau begitu mari kita saudara-saudara bergabung dan tunjukkan kekuatan kita kepada buaya teror. Dia tidak begitu percaya diri pada dirinya sendiri, tetapi sekarang keadaannya berbeda. Hahaha, konyol sekali. 2 orang puncak surga Martial Realm berani menantang kursi ini. Kalian benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Sepertinya jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, kalian benar-benar menganggapku kucing gila. Mati saja. Buaya teror akhirnya meledak dalam kemarahan. Saat amarahnya membara, tubuhnya tiba-tiba mulai melingkar di tempatnya. Kecepatan melingkarnya meningkat, dan saat mencapai tingkat tertentu, pusaran air terbentuk di lautan yang berpusat di sekitar buaya. Dengan pusaran air sebagai titik pusat, sejumlah besar air mengalir keluar, dengan cepat berhamburan, dan kemudian berubah menjadi es, dengan kekuatan yang mengerikan. Arus laut di sekitarnya benar-benar terganggu, dan lapisan es terbentuk, menciptakan perasaan putus asa. Ups, pakaian berwarna-warni, cepat, sembunyi di belakang kami. Yang Chen dan Golden Claw berdiri bersama, saraf mereka menegang. Tuan muda, jangan gugup. Saat Golden Claw menghadapi dampak pusaran air itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Setelah itu, pusaran air yang mengerikan juga terbentuk di belakangnya. Pusaran air ini sama kuatnya dengan pusaran air yang diciptakan oleh buaya teror, dan kedua pusaran air tersebut saling terkait, menyebabkan lautan di seluruh area menjadi bergolak dan tidak stabil. Baru pada saat itulah Yang Chen ingat bahwa Jiao Long berasal dari lautan, sama seperti buaya teror, yang menguasai wilayah laut dalam ini. Namun sebagai penguasa tertinggi, Jiao Long tidak diragukan lagi lebih unggul, hanya saja kekuatan cakar emas tidak cukup kuat, itulah sebabnya pusaran air yang dipanggilnya hanya dapat diimbangi secara seimbang dengan milik buaya teror. Melihat situasi ini, Yang Chen segera menggunakan raksasa petirnya untuk melawan es. Selain itu, bekerja sama dengan cakar emas, mereka berhasil menahan serangan menggunakan kekuatan api mereka. Hal ini membuat buaya teror sangat marah. Ia adalah binatang iblis tingkat Spirit Plate, yang terkenal di seluruh zona air dingin.
Meskipun ia bukan yang teratas dalam hierarki, ia masih berada di atas banyak binatang iblis lainnya. Tetapi sekarang, posisinya ditantang oleh dua individu alam bela diri surga. Sialan, sialan. Dalam kemarahannya, buaya teror terus bersin, mencoba membunuh Yang Chen dan cakar emas. Melihat situasi tersebut, Yang Chen tahu bahwa buaya teror kini sangat marah. Ia langsung berkata, cakar emas, kita punya satu kesempatan. Dengarkan aku. Selanjutnya, Yang Chen mengutarakan rencananya. Mendengar rencana Yang Chen yang sangat cermat, hati Golden Claw dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengangguk, Tuan Muda, rencanamu bisa dilaksanakan. Keberhasilan atau kegagalan kita bergantung pada langkah ini. Jika kita berhasil kali ini, kita akan bekerja sama untuk membunuh buaya teror tahap Spirit Plate, hahaha. Saat Yang Chen tertawa terbahak-bahak, tangannya tidak tinggal diam. Seluruh energi jiwanya terkumpul pada satu titik, lalu dia berteriak, turunnya Dewa Petir. Raksasa petir memegang pedang petir dengan anggun. Pada saat ini, pedang itu tiba-tiba menebas. Pedang petir menghilang, dan raksasa petir melakukan hal yang sama. Semua kekuatan petir menyatu menjadi satu titik, tanpa diduga memotong air sedingin es menjadi dua. Namun, itu belum cukup. Pada saat yang sama, Golden Claw menyemburkan sejumlah besar air, yang menguapkan es saat terkena benturan. Tak lama kemudian, Golden Claw melesat ke angkasa dan meninggalkan permukaan laut. Dengan suara gemuruh yang keras, seluruh wilayah laut seakan telah dikendalikan dan dipisahkan. Saat air laut dipisahkan lapis demi lapis, air laut dalam tempat Yang Chen dan buaya teror bertarung semuanya menghilang tanpa jejak, mengubahnya menjadi daratan kosong sementara. Semua ini dicapai oleh Golden Claw. Luar biasa, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kekuatan untuk mengendalikan angin dan hujan. Kini, Golden Claw mungkin tidak dapat mencapainya sepenuhnya, tetapi setidaknya ia dapat mencapai setengahnya. Untuk secara instan menciptakan sebidang tanah kecil dengan memisahkan area lautan yang begitu luas, kekuatan ini benar-benar mengerikan. Apa? Buaya teror itu membuka matanya lebar-lebar, terkejut dengan kemampuan cakar emas. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukannya. Pada saat ini, Yang Chen mengeluarkan sebuah benda, serangan Kaisar Agung yang diberikan kepadanya oleh Penatua Gold Crow. Serangan ini merupakan serangan puncak dari Elder Gold Crow yang berada di tahap demigod. Namun, awalnya, Yang Chen merasa ragu karena teknik Elder Gold Crow juga berbasis api. Terutama saat menggunakan api di bawah air, khususnya di Cold Water Source, Yang Chen sudah sangat merasakan ketidakberdayaannya. Yang Chen khawatir kalau serangan Kaisar Agung yang diberikan oleh Tetua Gold Crow mungkin tidak akan bisa mengerahkan efektivitasnya secara penuh. Namun sekarang, segalanya berbeda. Air laut telah dipisahkan. Serangan Kaisar Agung dari Penatua Gold Crow dapat dilepaskan secara maksimal. Pada saat ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau ragu-ragu, Yang Chen melepaskan serangan ini. Saat berikutnya, burung api emas muncul dari serangan Kaisar Agung. Saat burung api emas itu muncul, ia tumbuh semakin besar, akhirnya mencapai ukuran yang mengagumkan, 100 zang, 1000 zang, dan bahkan lebih besar lagi. Ketika burung api emas besar ini bertabrakan dengan lapisan es, ia langsung mencairkannya. Melihat ini, buaya teror berkeringat dingin, apa ini? Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mendapatkan serangan tahap demigod? Sudah terlambat untuk menyesal. Jika ia mundur ke laut lebih awal, ia mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Namun sekarang, dikelilingi oleh daratan yang kosong, ia hanya bisa menghadapi serangan puncak leluhur alam demigod. Hancurkan, hancurkan. Buaya teror itu mengeluarkan bersin satu demi satu, membentuk lapisan-lapisan es. Namun, menghadapi burung api, usahanya sama seperti telur yang menghantam batu, seperti anak kecil yang naif yang mencoba melawan. Pada akhirnya, burung api itu langsung menghantam tubuh buaya teror. Tubuh buaya teror yang tampak keras dan seperti batu itu langsung terpotong menjadi dua bagian, yang terbakar menjadi abu. Buaya teror yang dulunya besar telah jatuh di tempat. Yang Chen juga tersentak, hampir terjatuh ke tanah. Bab 1414 Suku Harimau Pedang. Hanya dia yang tahu bagaimana rasanya menghadapi Kaisar Agung di tahap piring roh. Jika bukan karena serangan Tetua Agung Gagak Emas, akan sulit untuk mengatakan apa nasib akhirnya saat menghadapi buaya teror hari ini. Bahkan dengan serangan Tetua Agung, butuh usaha yang tidak diketahui untuk membunuh Kaisar Buaya yang menakutkan. Sedikit kesalahan, dan dialah yang akan jatuh. Untungnya, peruntungannya tidak buruk, dan kekuatan leluhur alam setengah dewa memang luar biasa. Dengan gerakan Tetua Agung Gagak Emas, buaya teror itu terbakar menjadi abu di tempat. Kaisar buaya yang menakutkan sudah mati. Ah, tidak. Kaisar buaya yang menakutkan sudah mati. Berlari. Pertarungan Yang Chen dengan Kaisar buaya yang menakutkan tentu saja menarik perhatian banyak binatang iblis. Namun, mereka tidak berani mendekati pertempuran itu dengan mudah, karena tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam pertarungan antara Yang Chen dan Kaisar Buaya yang menakutkan. Namun tak seorang pun menduga bahwa pihak yang kalah adalah si buaya teror.
Bagaimanapun, buaya teror adalah seorang ahli di tahap Spirit Plate dan secara khusus diperintahkan oleh ular piton raksasa surgawi untuk menjaga rumahnya. Sekarang ia sudah mati. Binatang-binatang iblis yang ada di sekitar menjadi panik dan mulai berhamburan dan melarikan diri. Yang Chen secara alami terlalu malas untuk berurusan dengan ikan-ikan kecil ini. Sekarang air laut berangsur-angsur tenang dan kembali ke keadaan semula, ia tiba di atas permukaan laut dan bertemu dengan Golden Claw. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Golden Claw bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Meskipun buaya teror sudah mati, kita sebaiknya tidak tinggal lama di sini. Ayo pergi, Yang Chen berkata dengan cemas. Tidak ada yang bisa menjamin apakah ada makhluk Spirit Plate Stage lain di zona air dingin. Yang Chen telah menghancurkan jalan mundur Heavenly Giant Python sepenuhnya, jadi tidak perlu berlama-lama dan bertarung lagi. Ya, Tuan muda, Anda telah menghabiskan banyak ki sejati. Duduklah di tubuhku. Golden Claw menggoyangkan tubuhnya yang panjang. Yang Chen dan Golden Claw tidak sopan, dan mereka berdua duduk di tubuh Golden Claw bersama Kai Yi. Golden Claw segera melayang ke langit dan mengeluarkan kecepatan maksimumnya. Dengan kecepatannya yang luar biasa, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap kagum. Membandingkan kecepatan Red Winged Rock dengan Golden Claw benar-benar tidak ada bandingannya. Itu seperti langit dan bumi. Yang menjadi kuncinya adalah Golden Claw dapat mempertahankan kecepatan tinggi tanpa masalah apapun, terbang terus-menerus selama setengah hari tanpa ada niat untuk berhenti. Setengah hari kemudian, seorang pria dan seekor jiao telah terbang keluar dari zona air dingin. Air laut telah menghilang, dan mereka tiba di daratan yang luas. Kita berhasil keluar. Haha, setidaknya kita berada di jalur yang benar. Kita telah meninggalkan zona air dingin. Yang Chen sangat gembira. Tampaknya selain buaya teror, tidak ada makhluk kuat lain di zona air dingin. Pelarian mereka dari zona air dingin berjalan lancar tanpa masalah. Adapun kekacauan yang terjadi di zona air dingin, itu tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Kai Yi, daerah mana yang dekat dengan zona air dingin? Bagaimana kita bisa kembali ke zona tanah terlantar? Tanya Yang Chen. Meskipun Kai Yi tidak familiar dengan jalan kecil, dia paham betul tentang rute utama. Dia berkata, wilayah ular piton raksasa surgawi saling terhubung. Zona air dingin terletak di tepi. Setelah meninggalkan zona air dingin, lokasi kita saat ini seharusnya adalah wilayah Sinan. Jika kita terus ke timur, kita akan mencapai wilayah Feixi, lalu wilayah Taring Harimau. Saat Anda mencapai wilayah Taring Harimau, Anda seharusnya tahu cara kembali. Oh, jadi begitulah adanya. Sekarang seharusnya jauh lebih mudah. Dengan arahan, Yang Chen segera punya rencana. Tuan muda, biarkan aku menggendongmu. Kecepatanku jauh lebih cepat sekarang. Kata Golden Claw dengan bangga. Tidak perlu. Lagi pula, identitasmu sekarang disembunyikan. Lebih baik tidak terlalu banyak mengungkapkan dirimu untuk berjaga-jaga jika terjadi masalah yang tidak perlu. Meskipun aku mungkin akan berjalan lebih lambat sendirian di jalan yang tersisa, itu masih kurang bermasalah. Kata Yang Chen. Golden Claw juga tahu bahwa identitas Jiao Longnya terlalu tersembunyi, jadi ia mengangguk dan berkata, Tuan muda, saya mengerti. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia kembali ke ruang sungai mengalir 8 ujung. Sementara itu, Yang Chen dengan cepat memasuki kondisi berbaris. Dengan tingkat kultivasinya saat ini di puncak alam bela diri surga, ditambah dengan ditemani oleh burung rock bersayap merah, perjalanannya berjalan tanpa banyak masalah. Lagi pula, tidak banyak orang yang berani membuat masalah bagi seseorang dengan tingkat kultivasi seperti dia. Dia melewati wilayah Sinan, tiba di wilayah Feixi, dan kemudian mencapai wilayah Tiger Fang. Ketika dia tiba di wilayah Tiger Fang, suasana hatinya tidak bisa tenang. Dia tahu bahwa segera, dia akan dapat kembali ke wilayah manusia. Dia bertanya-tanya bagaimana situasi di wilayah manusia saat ini. Akan tetapi, saat dia hendak menyerbu kembali dengan sekuat tenaganya, Yang Chen tiba-tiba berhenti. Apa yang ada di bawah sana, jiwa dewa Yang Chen menyebar saat dia melewati sebuah suku besar. Kalau suku biasa pun dia tidak akan mempermasalahkannya, tapi suku ini adalah suku Harimau Pedang. Suku Harimau Pedang merupakan sarang Kaisar Harimau Pedang Putih. Awalnya, ketika dia baru mencapai tingkat keempat alam bela diri langit, Yang Chen tentu saja harus berkeliling suku Harimau Pedang. Namun sekarang semuanya berbeda, dengan kekuatannya yang meningkat, dia memiliki keyakinan untuk lolos bahkan menghadapi Kaisar Harimau Pedang Putih. Lagi pula, ini daratan, bukan lautan, peluangnya untuk melarikan diri jauh lebih tinggi. Lihatlah, Yang Chen dan Kai Yi saling bertukar pandang dan memberi instruksi. Berani mengguncang sarang ular piton raksasa surgawi, dia tidak takut dengan sarang Kaisar Harimau Pedang Putih. Dengan demikian, Yang Chen dan Kai Yi turun dengan santai dan mudah menyusup ke suku Harimau Pedang. Mereka berdua menyebarkan jiwa suci mereka dan mengamati beberapa Master Blade Tiger di puncak alam bela diri surga. Sedangkan untuk iblis di tahap pembentukan roh setengah langkah, mereka hanya bertemu dua. Jelaslah bahwa Kaisar Harimau Pedang Putih telah membawa semua ahli di bawah komandonya dan tidak meninggalkan banyak hal di suku tersebut.
Kedua binatang iblis setengah langkah tahap pembentukan roh ini tidak memiliki roh yang kuat dan gagal mendeteksinya. Hal ini memungkinkan mereka berdua untuk menyusup ke dalam suku tanpa hambatan. Cepatlah, jangan menunda-nunda. Beberapa Blade Tiger meraung keras. Hah! Pikiran Yang Chen telah terfokus pada dua iblis harimau pedang tahap pembentukan roh setengah langkah ketika dia tiba-tiba terganggu oleh raungan beberapa harimau pedang tidak jauh dari sana. Karena ada manusia di sini. Manusia. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat dia menemukan manusia untuk pertama kalinya. Beberapa Blade Tiger ini tidak kuat, tetapi mereka memegang cambuk besar di tangan mereka, menghabisi orang-orang di depan mereka. Mereka yang memiliki sedikit kultivasi hanya berada di alam pemurnian tubuh, dan mereka yang tidak memiliki kultivasi hanyalah orang biasa. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada orang yang berkultivasi? Hanya ada beberapa orang di alam bela diri roh. Yang Chen bingung. Jiwa keilahiannya kini mendeteksi banyak orang, setidaknya beberapa ribu orang di suku harimau pedang. Manusia-manusia itu semua bagaikan mayat hidup yang berjalan, terkurung oleh klan Blade Tiger, tidak mampu melawan meskipun mereka ingin melawan. Salah satu ciri yang dimiliki semua manusia yang dipenjara ini, tanpa kecuali, adalah bahwa kekuatan mereka semua lemah. Bab 1415 Teknik Rahasia Totem. Akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa orang-orang ini sama sekali tidak berdaya. Hal ini tiba-tiba mengingatkan Yang Chen pada hal-hal yang pernah dijelaskan Yang Jinhe kepadanya saat dia menyelamatkan Yang Jinhe dan yang lainnya. Yang Jinhe pernah berkata bahwa binatang-binatang iblis ini telah membawa pergi banyak orang tanpa kultivasi maupun kekuatan, namun mengenai kemana mereka dibawa, Yang Jinhe tidak tahu. Orang-orang seperti Feng Shuewu dan Gu Mingyue mungkin termasuk di antara mereka. Yang Chen selalu cemas, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang situasi ini. Bahkan jika dia lebih cemas, itu tetap tidak berguna. Tetapi ketika dia melihat pemandangan ini sekarang, dia tiba-tiba teringat pada Gu Mingyue dan Feng Shuewu. Dengan pemikiran ini, Yang Chen tiba-tiba menyebarkan jiwanya dan mencari dengan cermat. Ketika mencari, dia benar-benar menemukan Feng Shuewu dan Gu Mingyue di antara mereka, serta banyak wajah lain yang dikenalnya, seperti Bai Yingruo dari keluarga Bai, dan 4 jepit rambut emas besar sebelumnya serta tuan muda dari berbagai klan. Sekarang orang-orang ini sudah tumbuh dewasa, terutama Bai Yingruo, yang menjadi lebih menawan dan menarik seiring bertambahnya usia. Tidak diketahui apakah dia sudah menikah atau belum. Tentu saja, Yang Chen tidak punya waktu untuk memikirkan semua hal ini sekarang. Fokus utamanya adalah bagaimana menyelamatkan orang-orang ini. Jadi semua orang dari Great Wilderness ada di sini. Kai Yi tidak sepenuhnya bodoh, dia menyadari apa yang sedang terjadi sekilas. Apa yang akan kamu lakukan? Menyelamatkan mereka. Tidak perlu terburu-buru. Pertama, kita perlu mencari tahu apa yang sedang dilakukan klan Macan Pedang. Mereka telah menangkap begitu banyak orang, pasti ada tujuan mendasar. Yang Chen berkata perlahan. Dia tidak terburu-buru. Sekarang setelah dia tiba, dia tentu tidak akan membiarkan orang-orang seperti Gu Mingyue dan anggota keluarga yang biasa terluka. Pada saat ini, dia mengikuti beberapa Blade Tiger dari dekat. Melihat luka parah yang mereka timbulkan pada rekan senegaranya, dia hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan beberapa kali. Untungnya, tidak butuh waktu lama bagi para Blade Tiger untuk membawa manusia-manusia ini ke totem besar dan menempatkan mereka di sana. Pada totem besar ini, digambarkan sosok harimau pedang raksasa. Sosok itu jauh lebih besar daripada harimau pedang biasa. Yang terpenting, bulunya berwarna merah terang, tidak seperti warna bulu harimau pedang yang normal. Terlebih lagi, semua manusia tampaknya telah ditempatkan di bawah totem, terikat oleh teknik larangan, dan tidak dapat bergerak. Kelompok manusia yang baru tiba diperlakukan dengan cara yang sama. Mengapa jumlah mereka sangat sedikit? Hanya 5 kali ini, tanya Blade Tiger di bawah totem. Harimau pedang yang mengantarkan manusia memiliki kekuatan yang lemah, dan hanya bisa gemetar karena rasa hormat. Tuan, jangan marah. Kolam transformasi darah hanya dapat menampung 5 orang sekaligus. Tapi jangan khawatir, hanya ada satu kelompok terakhir yang tersisa dan teknik rahasia totem dapat segera dilakukan. Tuan muda kita pasti akan dapat menerobos ke tahap Spirit Plate kali ini. Lihat, semua manusia ini punya bintik merah di tubuh mereka. Aku tidak tahu apa itu, kata Kai Yi. Yang Chen juga melihatnya dan merasa bingung. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kolam transformasi darah, bersama dengan bintik-bintik merah ini. Setelah merenung sebentar, Yang Chen berkata, manusia-manusia ini telah ditangkap sejak lama. Jika teknik rahasia totem semudah itu dilakukan, itu pasti sudah dilakukan. Saya khawatir mereka semua harus dicelupkan ke dalam kolam transformasi darah, dan bintik-bintik merah ini terkait dengan apa yang disebut kolam transformasi darah. Mereka semua harus melalui kekuatan kolam transformasi sebelum teknik rahasia totem dapat dilakukan. Dia tidak tahu bahwa tebakannya sudah sangat mendekati kebenaran. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Kai Yi. Tunggu, tidak perlu terburu-buru, kata Yang Chen pelan. Semakin tegang situasinya, semakin penting untuk tetap tenang.
Sekarang dia sangat penasaran tentang satu hal, bagaimana Tuan Muda Rinhu dapat menggunakan teknik rahasia totem untuk mencapai tahap Spirit Plate seperti yang disebutkan oleh binatang buas itu. Dia penasaran bagaimana Tuan Muda Rinhu akan menggunakan teknik rahasia totem untuk mencapai tahap Spirit Plate. Dia belum pernah mendengar tentang seni rahasia yang dapat membantu menembus tahap Spirit Plate. Setidaknya di antara manusia, dia belum pernah mendengar tentang teknik rahasia yang dapat membantu seseorang mencapai tahap Spirit Plate. Jika dia dapat menemukan prinsip itu, bahkan jika itu tidak berguna baginya, itu mungkin berguna bagi Kei. Saya harap ini bukan teknik rahasia yang terlalu kejam, pikir Yang Chen. Jika harus mengorbankan nyawa begitu banyak orang, dia tidak akan pernah mengizinkannya. Pada titik ini, waktu berlalu, dan sekitar 1 jam kemudian, 5 orang baru dibawa masuk. Kelima orang ini juga terbenam di kolam transformasi darah, tubuh mereka memperoleh banyak bintik merah baru. Ketika kelima orang ini tiba, binatang iblis harimau pedang di panggung totem mengangguk puas. Tuan Muda, semuanya sudah siap, tinggal menunggu Anda. Beberapa binatang iblis harimau pedang itu mendongak ke atas dan membungkuk, mengucapkan beberapa patah kata kepada ruang kosong itu. Segera setelah itu, seekor Blade Tiger raksasa melompat turun dari atas dan mendarat langsung di totem platform. Bulunya juga diwarnai dengan sejumlah besar bintik merah, sama seperti manusia lainnya. Saat itu juga, ketika ia turun, ia menemukan sebuah kursi untuk diduduki lalu menatap tajam ke arah semua manusia, dan akhirnya berkata dengan rakus, 2000 manusia telah berkumpul, apakah mereka semua masih perawan? Yakinlah, kami telah memeriksa secara khusus, mereka semua adalah perawan yang belum pernah mengalami hal-hal duniawi. Darah para perawan ini kaya dengan esensi Yuanyang dan Yin, sungguh makanan yang luar biasa. Dikombinasikan dengan bantuan Blue Transformation Pool dan kekuatan totem, serta koneksi ke garis keturunan yang mulia, itu pasti dapat membantu Anda menerobos tahap Spirit Plate. Beberapa Blade Tiger menyanjung Tuan Muda di samping. Seseorang di klan kita pernah berhasil sebelumnya, dan aku juga akan berhasil. Ini adalah teknik rahasia yang diwariskan oleh suku harimau pedang kita selama ribuan tahun. Jika aku berhasil, aku akan menjadi kaisar pelat roh seperti ayahku, dan posisi suku harimau pedang kita di hadapan Tuan Tongtian akan semakin tinggi. Tuan Muda Rinhu memutar lehernya, matanya penuh dengan keserakahan. Yang Chen, mendengar percakapan beberapa Blade Tiger, mampu menyimpulkan banyak hal dari beberapa kata mereka. Perawan, tidak heran mereka semua adalah seniman bela diri dengan kultivasi yang rendah. Yang Chen berbisik, kalau saja mereka telah mencapai alam roh bela diri, mereka pasti sudah berusia 40-an atau 50-an di alam liar yang luas dan sudah memiliki anak saat itu. Lalu apa yang terjadi pada manusia-manusia ini setelah teknik rahasia totem selesai? Tanya beberapa Blade Tiger. Siapapun di antara mereka yang bisa bertahan hidup setelah aku menghisap darah mereka dalam jumlah banyak akan dianggap cukup terampil. Mengapa kamu tidak memakannya? Itu seharusnya dihitung sebagai hadiah untuk mereka. Tuan Muda Rinhu mencibir. Tuan Muda, Anda baik sekali. Beberapa Blade Tiger langsung menyanjungnya. Begitu percakapan berakhir, dia tidak membuang kata-kata lagi. Baiklah, aktifkan teknik rahasia totem untukku. Aku ingin menyerap darah para perawan ini sekarang juga dan menyerbu ke tahap Spirit Plate. Baik, Tuan Muda. Beberapa Blade Tiger dengan tergesa-gesa berdiri di posisi yang berbeda, membentuk heksagram dengan totem sebagai pusatnya. Dengan 6 sudut, mereka mulai melakukan teknik yang kuat. Saat teknik itu dilakukan, totem yang sebelumnya diam dan tidak berubah tiba-tiba mengalami perubahan dramatis. Bab 1416 satu untuk setiap orang. Perubahan ini menyebabkan semua orang di Great Wilderness panik, mata mereka membelalak saat mereka menatap totem itu. Beberapa yang lebih pemalu sudah gemetar dan memohon belas kasihan. Akan tetapi, teriakan mereka yang meminta belas kasihan adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh binatang-binatang iblis ini, dan meskipun mereka memahaminya, mereka tidak berniat membiarkan mereka pergi. Orang-orang yang berbadan anak laki-laki dan perawan dibagi menjadi 2 kelompok dan ditempatkan di lokasi yang berbeda, anak laki-laki di satu lokasi dan perawan di lokasi yang lain. Gu Mingyue termasuk di antara para wanita ini. Banyak dari wanita itu sudah menangis terseduh-seduh, tetapi Gu Mingyue masih bertahan. Selain tubuhnya yang menggigil pelan, dia tidak meneteskan air mata sedikit pun. Kematian tidak menakutkan baginya. Ketika dia mengikuti Yang Chen, dia telah siap menghadapi kematian kapan saja. Setidaknya dalam kasus itu, dia akan mati demi Yang Chen dan kematiannya akan bermakna. Namun, sekarang, bahkan jika dia meninggal di sini, dia mungkin tidak dapat melihat Yang Chen lagi. Kemana Tuan Muda pergi? Hati Gu Mingyue dipenuhi kesedihan. Dia sangat ingin bertemu Yang Chen sekali lagi, tetapi sayangnya, takdir tampaknya tidak mau memberinya kesempatan ini. Dia tidak pernah menyalahkan Yang Chen karena dia tahu bahwa bukan karena Yang Chen tidak menginginkannya di sisinya, tetapi justru karena kekuatannya merupakan beban baginya. Mengikutinya hanya akan membuatnya terpuruk. Teknik rahasia totem telah dimulai, dan harimau pedang di atas totem tampak seolah-olah tiba-tiba hidup kembali.
Harimau pedang yang sangat besar itu meraung ke arah depan, dan suara guntur bergema ke segala arah. Lalu, semua manusia itu tiba-tiba berdiri tanpa sadar, dan bintik-bintik merah di tubuh mereka tampak terpanggil dan mulai mengalir menuju mulut si harimau pedang. Pada saat yang sama, darah di dalam manusia ini juga berubah menjadi untaian dan mengalir ke jantung totem. Darahku, darahku, apa yang sedang terjadi? Ah, jangan ambil darahku. Manusia berteriak ketakutan dan bingung. Yang Chen dapat melihat semuanya dengan jelas. Totem Blade Tiger pertama-tama akan menyerap darah dari semua manusia, kemudian darah tersebut tampaknya dibersihkan dan diubah dalam totem sebelum akhirnya diserap ke dalam tubuh Tuan Muda Rinhu berambut merah. Pada saat ini, Ki Tuan Muda Rinhu berambut merah berubah dengan cepat, karena darahnya jelas meningkatkan kekuatannya. Jika kita tidak bertindak sekarang, Tuan Muda Rinhu berambut merah ini mungkin akan memasuki tahap Spirit Blade, dan itu akan sangat buruk bagi kita, kata Kai Yi. Begitu Tuan Muda Rinhu memasuki tahap Spirit Blade, itu berarti tingkat kesulitannya benar-benar berbeda. Yang Chen sangat menyadari semua kekhawatiran ini. Melihat waktu yang tepat, dia langsung berteriak, serang. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, guntur dan kilat Yang Chen menyambar terlebih dahulu, menyambar dan berderak hingga 2 dari 6 harimau pedang bintang heksagram terbantai di tempat, hanya menyisakan 2 genangan darah. Begitu dia bertindak, Kai Yi segera mengikutinya, membunuh 2 Blade Tiger besar lainnya dengan lambaian tangannya. Tidak bagus, kita diserang. Siapa dia? Siapa dia? Rinhu yang telah melakukan teknik rahasia totem tiba-tiba terbangun dari keterkejutan mereka, termasuk Tuan Muda Rinhu sendiri. Pada saat ini, Tuan Muda Rinhu terbangun dari keadaan setengah mabuknya yang berhasil dan tentu saja sangat marah. Dia berteriak, beranikah kau menghentikanku? Ah, aku akan membunuh kalian semua. Tuan Muda, harap tenang. Mereka berdua datang tiba-tiba, biarkan aku menyelidiki situasinya terlebih dahulu. Tiba-tiba, seekor harimau pedang berambut hitam besar muncul, entah bagaimana berhasil meredam amarah Tuan Muda Rinhu. Sekilas, Yang Chen tahu siapa orang itu. Dia adalah salah satu dari 2 anggota tahap pembentukan roh setengah langkah dari klan harimau pedang. Salah satunya adalah Tuan Muda Rinhu, dan yang satu lagi adalah ini. Ketika harimau pedang berambut hitam muncul, ia menatap dingin ke arah Yang Chen dan Kai Yi, klan Merak, kami tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kau mengganggu latihan teknik rahasia totem Tuan Muda kami? Klan Merak. Merak 7 warna menyipitkan matanya. Apa, kau bukan dari klan Merak? Bentak harimau pedang berbulu hitam itu. Oh, kau tidak salah, aku memang dari klan Merak. Namun, tampaknya kau salah paham tentang satu hal, aku bukanlah burung merak biasa yang kau lihat di mana-mana, jadi kau tidak perlu mencoba mengintimidasiku dengan nama klan Merak. Kai Yi tiba-tiba melepaskan bulu ekornya yang berwarna 7. Ketika 7 bulu ekor berwarna pelangi dilepaskan, semua Blade Tiger yang hadir terkejut. Kau adalah Merak 7 warna. Merak 7 warna. Tidak, itu tidak mungkin. Bukankah dikatakan bahwa Merak ini punah setelah pertempuran besar 1000 tahun yang lalu? Apa yang terjadi? Meskipun Merak 7 warna juga merupakan anggota klan Merak, ia dianggap sebagai bangsawan di antara burung merak. Baginya untuk memimpin burung merak biasa akan menjadi hal yang berlebihan berpikir bahwa ia dapat ditundukkan oleh nama klan Merak adalah angan-angan belaka. Sekarang Kai Yi telah memperlihatkan 7 bulu ekornya yang berwarna, semua Rinhu yang hadir merasa terkejut dan ngeri. Yang Chen berteriak, aku akan menjaga Tuan Muda Rinhu. Mereka berdua telah menetapkan peran mereka dengan jelas masing-masing satu. Kai Yi segera setuju, menganggukkan kepalanya sebelum bergegas menuju Blade Tiger berambut hitam. Begitu mereka bertemu, mereka mulai bertarung dengan sengit. Kali ini, dia harus mengalahkan Blade Tiger berambut hitam untuk membuktikan kekuatannya kepada orang lain. Tatapan Yang Chen tertuju pada Tuan Muda Rinhu, lawanmu adalah aku. Seorang petarung tingkat puncak surga saja berani menantangku. Tuan Muda Rinhu tampaknya tidak menanggapi tantangan Yang Chen dengan serius. Ia tampaknya bersedia menyingkirkan Yang Chen terlebih dahulu untuk membantu si harimau pedang berambut hitam mengalahkan Kai Yi. Di matanya, Kai Yi adalah lawan sejati. Akan tetapi, saat dia hendak mengambil tindakan, Yang Chen tiba-tiba melancarkan teknik serbuan petirnya, menyegel semua jalur Tuan Muda Rinhu dengan teknik dewa petirnya. Kau sedang mencari kematian. Saat Tuan Muda Rinhu meraung marah, bulu merahnya berdiri tegak, dan dia melesat maju dengan geraman yang kuat, menciptakan jejak cakar yang besar dengan telapak tangannya. Jejak cakar itu berubah menjadi cakar-cakar bayangan yang tak terhitung jumlahnya, berusaha menghancurkan teknik dewa petir. Namun, tampaknya Tuan Muda Rinhu tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi petir yang melilitnya dengan kuat. Terlebih lagi, ini hanyalah sebagian dari tantangan yang dihadapinya. Selain jumlah petir yang besar, beberapa lapisan api juga menyapu, menyebabkan Tuan Muda Rinhu merasa kewalahan. Siapa kamu? Baru pada saat inilah Tuan Muda Rinhu menyadari kekuatan Yang Chen. Tanpa ada maksud untuk menjelaskan dirinya sendiri, Yang Chen memegang kuas roh api berkobar, mengendalikan api suci langit berkobar dan 2 jenis api berbeda lainnya sambil menyerang Tuan Muda Rinhu. Dengan geram, Tuan Muda Rinhu berseru, "Nak, beraninya kau menentangku?"
Mati saja. Saat dia mengamuk, tubuhnya tiba-tiba membesar. Pada saat yang sama, harimau berbulu merah di totem itu tampak hidup kembali.